warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Fadila dengan NIM 858753611. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 3 keterkaitan pendidikan kewarganegaraan IPS dan mata pelajaran lainnya. Yang pertama, KB1, gambaran umum dan karakteristik pendidikan kewarganegaraan serta mata pelajaran IPS dan mata pelajaran lainnya. Yang pertama, hakikat bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Hakikat pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam, baik dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua, karakteristik bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Karakteristik pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma yang baru, yaitu bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan sekolah dan dapat diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui berikut ini. Yang pertama, civic intelligence, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial. Yang kedua, civic responsibility, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Yang ketiga, civic participation, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atau dasar tanggung jawabnya baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin di masa depan. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di SD. Yang pertama, sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila. Yang kedua, sebagai pendidikan politik. Yang ketiga, sebagai pendidikan kewarganegaraan. Dan yang keempat, sebagai pendidikan hukum dan kemasyarakatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang KB2, keterkaitan pendidikan kewarganegaraan dengan IPS. Yang pertama, keterkaitan antara pendidikan kewarganegaraan dan IPS serta bagaimana keterkaitan itu terjadi. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan hakikat dan karakteristiknya memiliki keterkaitan dengan bidang studi lain, khususnya yang IPS. Pendidikan kewarganegaraan menurut sejarah perkembangannya sampai dalam bentuk seperti sekarang ini secara historis memiliki keterkaitan yang kuat dengan IPS. Sebab menjadi bidang studi di PKN pada mulanya merupakan bagian dari IPS, di mana semua materi IPS yang erat kaitannya dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan hal-hal yang menyangkut warga negara serta pemerintah menurut versi kurikulum 1975. Yang kedua, konsep pembelajaran terpadu. Konsep pembelajaran terpadu pada dasarnya menitikberatkan pada beberapa prinsip. Yang pertama, pembelajaran haruslah membantu anak untuk memperoleh pengetahuan secara utuh dan bermakna, terutama di dalam membangun pengetahuan dan struktur intelektual anak. Yang kedua, dalam belajar, anak harus memiliki banyak keterlibatan, terutama mengaktifkan anak dalam pembelajaran dan pembuatan keputusan. Yang ketiga, membantu anak untuk melakukan dan bekerja berdasarkan kemampuan dan kebutuhannya. Dan yang keempat, menerapkan konsep pembelajaran terpadu tersebut, maka anak akan diharapkan tidak hanya merespon tanda-tanda yang disampaikan guru, tetapi memperoleh dan mengembangkan pengalaman sensoriknya guna membentuk kemampuan dasar anak untuk memiliki kemampuan pembelajaran yang abstrak. Rekan sama Ainul Yakin, saya akan menjelaskan bagian C, yaitu tentang pendidikan kewarganegaraan dan pembelajaran terpadu. Bidang studi pendidikan kewarganegaraan dilihat dari hakikat dan sifat-sifat sebagai program. Pendidikan memang lebih memiliki sifat-sifat keterpaduan. Pertama, PKN sendiri adalah mata pelajaran yang menang merupakan gabungan dari dua mata pelajaran atau bidang studi yang sebelumnya dikenal dengan bidang studi pendidikan kewarganegaraan dan bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Bidang studi pendidikan kewarganegaraan yang dalam mata pelajaran ini dinamakan pendidikan Pancasila, muatan utamanya
memang adalah nilai-nilai moral Pancasila. Sedangkan PKN yang menurut kurikulum SD tahun 1968 adalah gabungan antara ilmu bumi, sejarah, dan civic. Memang telah memiliki unsur-unsur keterpaduan bahkan jika dihubungkan dengan tradisi pelajaran studi sosial. KB 3. Hubungan bidang studi pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya. Dengan memperhatikan karakteristik anak SD, maka pembelajaran yang menggunakan pendekatan keterkaitan amatlah tepat karena hal itu akan membantu siswa memperoleh pengetahuan secara utuh dan melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Hal itu sesuai pula pesan kurikulum pendidikan kewarganegaraan tahun 1994 yang memungkinkan dikaitkannya mata pelajaran PKN dengan mata pelajaran lainnya. Keterkaitan antara PKN tidak hanya dengan mata pelajaran IPS, tetapi juga dengan mata pelajaran lainnya seperti pendidikan agama, matematika, IPA, pendidikan jasmani dan kesehatan, dan kerajinan tangan dan kesenian. Untuk melaksanakan keterkaitan tersebut, ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan. Namun pada kesempatan ini, contoh-contoh pendekatan yang dikemukakan hanyalah beberapa di antaranya pendekatan yang bersifat intra dan pendekatan yang bersifat inter atau lintas. Dalam melaksanakannya harus dilakukan perancangan yang penyusunan atau penembangan satuan pelajaran sebagaimana lazimnya suatu pembelajaran atau menyusun skenario pembelajaran. Modul 4. Konsep serta prinsip kepribadian nasional, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara. Kegiatan belajar 1. Konsep dan prinsip kepribadian nasional. A. Keanekaragaman bangsa Indonesia sebagai kepribadian nasional. Yang pertama, perbedaan fisik atau ras. Yang kedua, perbedaan suku bangsa. Yang ketiga, perbedaan agama. Dan yang keempat, perbedaan jenis kelamin. B. Latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. Latar belakang historis. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan atau Cina Selatan. Secara geografis, kondisi kepulauan di Indonesia berbeda seperti perbedaan iklim, curah hujan, suhu, kelembapan udara, jenis tanah, morfologi, tata air, flora, dan faunanya. Terdapat pula daerah daratan atau sawah dan ladang, pegunungan, rawa-rawa, dan sungai. Secara sosiologis dan kultural, dampak dekolosi manusia yang berkembang selama berabad-abad menghasilkan peradaban yang berbeda-beda. C. Keanekaragaman kebudayaan yang merupakan unsur kebangsaan dan kepribadian nasional. Yang pertama, kebudayaan daerah sebagai unsur kebudayaan nasional. Yang kedua, pengenalan keanekaragaman budaya di Indonesia. Yang ketiga, suku-suku bangsa Indonesia. Yang keempat, budaya daerah meliputi bahasa daerah, tari daerah, dan lagu-lagu daerah. Yang kelima, membina dan melestarikan budaya daerah dan nasional. D. Bhinneka Tunggal Ika dan integrasi nasional. Konsep Bhinneka Tunggal Ika lahir dibelakangi oleh keanekaragaman suatu bangsa Indonesia yang ingin bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan satu kesatuan nasional dikenal dengan istilah integrasi nasional, yaitu suatu proses yang kehidupan sosial yang dicapai melalui beberapa tahap akomodasi, kerjasama, koordinasi, dan asimilasi. Integrasi nasional memberikan dampak positif dalam proses pembangunan, antara lain terpeliharanya stabilitas nasional, yaitu suatu keadaan negara yang aman, tentram, adil, makmur, lahir dan batin, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan nasional. E. Landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, Pancasila. Ketiga, Persatuan Indonesia. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 1, pasal 32, pasal 35, pasal 36.
Dan yang terakhir, pembinaan kebudayaan. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Maulina Putri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KP2, yaitu konsep dan prinsip semangat kebangsaan. Negara dan bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki cita-cita bersama, memiliki sejarah bersama, memiliki adat, budaya, dan kebiasaan yang sama, menempati suatu wilayah tertentu, terorganisasi, serta pemerintah yang berdaulat. Faktor-faktor bagi pembentukan bangsa Indonesia antara lain persamaan asal keturunan bangsa, persamaan pola kebudayaan, persamaan tempat tinggal, persamaan nasib kesejahteraannya, dan persamaan cita-cita. Prinsip-prinsip nasionalisme sangat berhubungan dengan prinsip wawasan Nusantara yang mengandung makna Indonesia merupakan satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan keamanan. Paham-paham yang bertentangan dengan nasionalisme yaitu sukuisme, chauvinisme, ekstremisme, dan kedaerahan. Nilai-nilai yang terkandung dalam semangat Angkatan 45 sebagai perwujudan keikhlasan adalah semangat menentang dominasi asing dalam segala bentuknya, terutama penjajahan dari suatu bangsa terhadap bangsa lain. Semangat pengorbanan seperti pengorbanan harta benda dan jiwa raga. Semangat tahan derita dan tahan uji. Semangat kepahlawanan, semangat persatuan dan kesatuan, dan percaya kepada diri sendiri. Sikap dan perilaku yang merugikan nilai-nilai nasionalisme antara lain sebagai berikut. A. Kemiskinan, kesenjangan sosial, dan keterbelakangan. B. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, pencemaran lingkungan hidup, dan dekadensi moral. C. Abtisme, ketidakpedulian sosial, dan ketergantungan. D. Kemerosotan nilai upacara, nilai seni, dan kemerosotan sejarah. E. Kemerosotan kebijakan dan kemerosotan kesusilaan yang berbeda. F. Kemerosotan penghormatan terhadap orang tua, persaudaraan, dan kenakalan remaja. G. Kecenderungan meniru budaya asing yang mementingkan unsur keduniawian dan pergaulan bebas. E. Kurang percaya terhadap ketegasan peraturan dan peradilan hukum yang berlaku. KB3, yaitu konsep serta prinsip cinta tanah air dan bela negara. Cinta tanah air dan bangsa merupakan suatu sikap batin yang dilandasi oleh ketulusan dan keikhlasan yang diwujudkan dalam perbuatan demi kejayaan tanah air dan kebahagiaan bangsa. Cinta pada tanah air adalah cinta pada negeri tempat seseorang memperoleh penghidupan dan mengalami kehidupan dari sejak lahir sampai akhir hayat hidupnya, serta senantiasa berusaha agar negerinya tersebut tetap aman, sentosa, dan sejahtera. Warga negara dalam upaya bela negara diwujudkan dalam keikutsertaan dalam segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya
kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Partisipasi warga masyarakat dalam menjaga lingkungannya antara lain melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling, ikut serta menanggulangi akibat bencana alam, dan ikut serta mengatasi kerusuhan massal dan konflik komunal. Demikian yang bisa saya dan teman-teman sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.